Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Sunaryo. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Ibu Bapak para Widyaiswara dan stakeholder yang lain untuk berbincang kecil tentang peraturan baru yang juga barusan saya baca, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang latihan dasar calon pegawai negeri sipil yang menggantikan Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018. Nah, pada kesempatan ini saya ingin konsentrasinya pada blended learning saja. Kenapa itu? Sebetulnya ada dua metode yang ditawarkan di dalam perlan ini, metode klasikal dan blended. Namun kalau Ibu Bapak membaca peraturan ini sampai pada pasal 44, nanti akan nampak bahwa sebetulnya klasikal itu hanya peralihan saja atau semacam alternatif dari blended. Jadi sebetulnya yang diwajibkan adalah blended learning ini. Jadi itu nanti silahkan diperdalam, dibaca gitu ya. Kalau pemahaman saya adalah itu. Nah, saya ingin membuka sedikit tentang blended learning dari perlan ini, di mana blended ini dikatakan bahwa dia adalah gabungan dari klasikal dan metode daring. Nah, bagaimana mereka menggabungkannya atau cara menggabungkannya adalah sebagaimana perlan ini sebagai berikut. Jadi blended ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, belajar mandiri dari peserta. Mandiri, tentunya kata-kata mandiri ya tanpa kita ini, tanpa Widyaiswara, mandiri selama 16 hari kerja. Jadi di awal itu mereka belajar mandiri dulu, kemudian setelah itu 16 hari kerja selesai, masuk ke dalam tahap yang selanjutnya dengan klasikal. Klasikal belajar di kelas selama 6 hari kerja. Kemudian terakhir adalah distance learning selama 52 hari kerja. Jadi seperti itu. Jadi total untuk blended learning ini 647 JP dan setara dengan 74 hari kerja. Selanjutnya kalau kita lihat tentang ini mandiri, jadi kita masuk ke arah jadi tadi secara keseluruhan 3 dan kita coba masuk ke mandiri. Mandiri itu ya karena sifatnya mandiri, dia belajar sendiri gitu. Maksudnya bahwa dia bisa menentukan dirinya sendiri. Jadi dia masalah tempatnya mau belajar di mana, dia menentukan sendiri. Karena ini mandiri, kemudian dia melakukannya dengan daring dan asinkronus. Nah, karena mandiri asinkronus dia. Jadi asinkronus maksudnya adalah bahwa dia bebas, mau tidak terikat oleh jam, tidak terikat oleh tempat, itu tadi tempat yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi tetap terbaca di situ bahwa dia punya batasan yang secara besar adalah batasan 16 hari kerja. Jadi ada batasan awal dan akhir. Jadi dimulainya kapan dia check in, kemudian 16 hari kerja setelah check in ini harus sudah bisa diselesaikan tugas mandiri ini. Nah, walaupun ini belum keluar secara detail aturan yang mengatur isi apa mandiri itu, namun kemarin sudah ada sounding dari LAN waktu sosialisasi awal kemarin, disampaikan bahwa di dalam mandiri ini di situ ada sistem yang nantinya mengatur. Jadi mereka betul-betul berhadapan dengan sistem.
materinya katakanlah ada A, B, C, D. Jadi kalau A dia sudah selesaikan, maka dia akan bisa membuka yang B. Kalau B sudah selesaikan, akan bisa membuka yang C, dan seterusnya sampai terakhir. Jadi seperti itu sistem yang diatur, dirancang, dan ini dilakukan mandiri ini dipusatkan di lembaga administrasi negara. Jadi penyelenggara di luar LAN daerah sudah tidak menyiapkan apa-apa lagi, hanya menugaskan mereka untuk mengikuti di sana, dan mereka sudah langsung otomatis ikut di sana. Nah, ini setelah mandiri, selanjutnya adalah klasikal 6 hari kerja. Nah, ini dilakukan di tempat penyelenggaraan. Jadi kalau misalnya Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakannya di Palu, ya ini di Palu, mereka harus berkumpul di Palu. Dan waktunya adalah 62 JP atau setara dengan 6 hari kerja. Ini babak kedua. Isinya apa? Memang belum ada detail di dalam peraturan nomor 1, belum didetailkan, tapi ada fase klasikal. Itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya adalah distance learning. Nah, distance learning ini sepanjang 52 hari kerja. Di situ terbagi dua. Ada e-learning selama 22 hari kerja, dan ada aktualisasi selama 30 hari kerja. Nah, e-learning sendiri yang 22 hari kerja itu terbagi dua. Ada sinkronus, e-learning yang sinkronus, dan ada e-learning yang asinkronus. Yang sinkronus 25 JP, artinya bahwa kita lakukan e-learning jadi seperti klasikal tapi dengan jarak jauh. Kita Widya Iswara menyampaikan sesuatu, mungkin seperti itu bayangan saya. Mereka mengikutinya real time, jadi ada interaksi langsung, karena ini sinkronus selama 25 JP. Kemudian yang 192 JP asinkronus ini, bayangan saya juga seperti tugas yang di awal. Dia diberikan tugas harus diselesaikan dalam 192 JP asinkronus. Dia bebas memilih waktunya, tapi ada batasan waktu panjangnya, pada saat sekian harus sudah selesai. Tapi bagaimana dia mengerjakan pagi, siang, sore, atau tengah malam, itu diserahkan kepada peserta. Kemudian di aktualisasi yang 30 hari kerja ini, saya kira kita semua sudah familiar dengan aktualisasi ini. Mereka mengaktualisasikan apa yang dia dapat di instansi tempat dia berasal selama 30 hari kerja atau 320 jam pelajaran. Jadi itu Ibu Bapak, gambaran umum tentang blended learning ini yang termuat di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 yang saya pahami, yang saya baca, dan ini saya share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.